Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-12 Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Mane MTH, dan semua pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-12 Trinitatis ini mengajak kita untuk menjadi orang benar di mata Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukak Bahal Na Umuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 1, Jehovah Debatatado.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 379 ayat 4, Dangsa di Hari, sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Jika Tuhan menginginkan kami menjadi orang benar di hadapan-Mu, kami tidak mampu dari diri kami sendiri. Sebaliknya kami sangat membutuhkan pembenaran-Mu, sebab kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 3, Rade situtu haluaon. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Manglo
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 212 ayat 4, Haholongan Nabadia, sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1, Yesus lehon haturangan, sambil memberikan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuhajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik?
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pepatah kuno yang menjadi salah satu falsafah orang Cina yang mengatakan sekali langsung di ujian, selama hidup tidak dipercaya lagi. Sekali saja manusia berbuat salah, berlaku tidak jujur, bekerja tidak benar, maka selama hidupnya tidak akan dipercaya lagi. Menjadi orang jujur, orang baik, orang benar adalah cita-cita dan keinginan harapan semua orang. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini ingin disebut sebagai orang yang tidak baik, tidak jujur, dan tidak benar. Sebab itu manusia berusaha untuk selalu mendapatkan sebutan sebagai orang jujur dan baik dan benar. Timbul pertanyaan, masihkah ada harapan bagi manusia yang ada debu tanah ini untuk melakukan kebaikan, kejujuran, dan kebenaran, yang pada gilirannya dapat disebut sebagai orang baik, orang jujur, dan orang benar? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 12-18. Berbicara tentang nasihat yang diberikan oleh Daud, yang ditujukan kepada orang-orang yang lebih muda dari Daud, yang disebut juga sebagai anak-anak Tuhan. Daud yang sudah mengalami begitu banyak pengalaman hidup, mencoba untuk mengajarkan apa artinya menyukai hidup itu. Inti dari menyukai hidup sesungguhnya terdapat pada kalimat takut akan Tuhan. Bisa kita lihat ayat 12. Menyukai hidup artinya menggunakan hidup kita dengan takut akan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu dunia kita. Lalu apa yang dihendak dikatakan firman ini kepada kita? Ada 3 hal yang Daud ingin sampaikan agar kita dapat menikmati hidup kita. Pertama, jaga perkataan kita dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Lidah adalah anggota tubuh kita yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Yakobus 3 ayat 5-6. Kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak membunuh, kita mungkin tidak berzina, tapi melalui perkataan kita, kita bisa mengutuk orang atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Itu sama saja hukumannya dengan berbuat dosa. Bisa kita lihat dari Matius 5 ayat 21-22. Bahkan kita juga sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dusta. Hal tersebut pun dapat menjadi suatu kebiasaan yang jika tidak segera dihentikan akan merusak diri kita sendiri. Salah satu permasalahan yang sedang terjadi di dunia akhir-akhir ini adalah banyak orang cenderung lebih suka berbicara daripada mendengar. Sedikit-dikit melakukan protes, sedikit-dikit berkomentar, sedikit-dikit berdebat, sedikit-dikit mengkritik, sedikit-sedikit mencela, memaki atau berkata kasar, tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Intinya, saudara-saudara, orang lebih senang berbicara tanpa mau belajar untuk mendengar orang lain. Ada tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Berhati-hatilah, lidah menentukan banyak dalam hidup manusia. Dan sebagian besar persoalan dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga atau masyarakat atau gereja dan bahkan suatu bangsa seringkali dimulai dari lidah. Dari awal Tuhan menciptakan manusia dengan 1 mulut dan 2 telinga, dengan tujuan supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara, bukan sebaliknya.
Maka penting sekali menjaga lidah atau perkataan kita. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya mampu menjaga hati dan pikiran, tetapi juga lidahnya. Kalau berbicara, perkataannya pasti mendatangkan berkat, damai sejahtera, dan menguatkan, dan memberi semangat, dan memberkati yang mendengarnya. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga lidah dan suka menggemakannya, dimanapun pasti tidak disukai orang, dan memiliki banyak musuh karena lidahnya. Seperti pisau cukur yang diasah, bisa kita lihat nanti di Mazmur 52 ayat 4. Sehingga banyak orang terluka karenanya. Tuhan menghendaki kita untuk banyak mendengar. Itu sebabnya Amsal 5 ayat 1-2 mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan." Dengan mengarahkan telinga kepada nasihat, ajaran, saran, atau hal-hal positif, dan terutama sekali mendengar firman Tuhan, maka bukan hanya pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian yang semakin ditambahkan, tapi juga berkat-berkat Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, ayat 15a. Itu tentu saja adalah suatu hukum yang berlaku umum. Setiap agama atau ajaran pasti mengajarkan orang untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kecuali mungkin beberapa ajaran-ajaran ekstrim yang mengajarkan untuk membunuh orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Walaupun demikian, satu hal yang mungkin kita harus ingat adalah bahwa hal-hal yang jahat itu pastilah enak untuk dilakukan. Sedangkan hal-hal yang baik biasanya lebih sulit untuk dilakukan. Walaupun demikian, sebagai salah satu syarat untuk dapat menyukai hidup, kita harus belajar untuk boleh melakukan hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, berusaha mencari perdamaian, ayat 15b. Tentu saja hidup kita tidak akan tenang jika kita memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, carilah perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah adalah keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita justru tidak pernah hidup rukun dan damai dengan keluarga kita sendiri. Misalnya suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara yang lain, dan lain sebagainya. Jika keluarga saja tidak berdamai, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Dengan jemaat di gereja kita, bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Ingat bahwa kita juga punya tugas untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Jemaat yang terkasih, 3 hal di atas adalah sederhana yang dapat membuat kita menyukai hidup. Bukan berarti hidup di dunia ini adalah segala-galanya. Karena itu juga harus menyiapkan diri kita untuk hidup kekal di surga. Tetapi bagaimanapun juga kita boleh hidup di dunia ini adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu janganlah sia-siakan hidup kita di dunia ini. Isi hidup kita dengan hal-hal yang positif yang dapat membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kunci yang harus kita pegang adalah jauhilah yang jahat, karena yang jahat itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Tuhan pasti akan menjadi lawan orang yang berbuat jahat. Mazmur 34 ayat 17. Lakukanlah yang baik. Kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 22. Tuhan mau mendengar doa dan seruan orang-orang yang melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Mazmur 34 ayat 18-20. Carilah dan usahakanlah dan upayakanlah ikut campur tangan demi perdamaian. Mazmur 34 ayat 15. Tuhan dekat, Tuhan peduli, Tuhan memiliki rasa solidaritas yang tinggi buat orang-orang yang berseru kepadanya. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini di minggu yang indah ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Berkati kami Tuhan untuk lebih jauh melihat betapa dahsyatnya kasih karunia-Mu, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur kepada kami,
kami menjaga lidah kami, supaya kami berhati-hati mengatakan yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai orang benar oleh karya penebusan Yesus Kristus. Marilah kita menjalani hidup dalam kebenaran. Semua yang benar, pikirkanlah itu. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Bertindaklah benar dalam tuntunan firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.